Assalamualaikum, jadi kita mau staycation nih. Sekarang kita lagi di jalan menuju ke hotel sambil menikmati pemandangan kota Jakarta. Alhamdulillah anak-anak selama perjalanan itu sangat excited karena kita mau nginap di hotel sama mau berenang juga. Ini kita udah tiba di hotel. Hotel yang kita mau tempatin buat staycation itu adalah Hotel Spark Art Hotel Jakarta. Sambil menunggu, suamiku lagi check-in dulu, kita minum minuman yang disediakan dari hotel. Jadi kita nunggu itu kurang lebih 20 menit proses check-innya. Setelah dapat kartu akses untuk masuk ke kamar, sekarang kita mau menuju ke kamar. Kita dapat di lantai 5, kamar 520. Nah, Hotel Spark Life Jakarta ini dia tuh berada di Jakarta Barat, salah satu hotel berbintang 4. Kenapa kami pilih Hotel Spark Art Hotel Jakarta ini buat staycation sekarang? Karena yang pertama nih ada kolam renangnya. Jadi alhamdulillah karena anak-anak suka berenang, kita pilih yang ada kolam renangnya juga. Kemudian ada kamar yang cukup luas yang bisa kita bareng-bareng keluarga nih, karena aku ada mama, ada suami, ada anak-anak 2, jadi lumayan lah. Dan yang ketiga tuh karena dia deket dari kantor suami. Nah, ini kita udah masuk kamar, bagus, ada lemarinya, ada sofanya, mejanya, TV, terus ada tempat tidurnya, dan kamar mandinya ada bathtubnya. Ada shower, ada wastafel, ada toilet, lengkap, ada handuk juga disediakan. Nah, pada saat pencarian hotel untuk staycation ini, kita pilih yang ada bathtub juga, karena takutnya pas mau berenang kan setelah dicari tahu nih, ternyata di Spark ini tuh kolam renangnya tidak kids friendly. Ada sih bagian tangga-tangganya, jadi cuma kayak separuh gitu, sedikit buat anak berenang. Jadi sisanya kan dia dalam tuh sekitar 140 meter, jadi tetap harus digendong atau dipegangin. Jadi kita cari yang ada bathtub buat anak-anak mandi. Nah, ini malam harinya kita lihat dulu kolam renangnya bagaimana. Ternyata sih bagus, dan memang harus diawasin anak-anak karena dia dalam. Setelah menikmati pemandangan di sekitar kolam, kita kembali ke kamar. Anak-anak ganti baju dan mereka lagi nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah mereka happy. Nah, pagi-pagi setelah mandi, ganti baju, kita sarapan. Aku lupa ngerekam dari pintu masuk restoran sampai ke tempat duduk kita. Untuk restorannya itu dia cukup luas, kemudian menu makanannya juga bervariasi dan enak-enak. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka nasi, ada disediakan buah, ada roti, terus berbagai macam kue, ada kentang goreng lokal juga, plus tomatnya, kemudian ada telur dadar, ada telur ceplok, sisa request aja untuk dibikinin. Kemudian ada pudingnya juga, untuk minumnya itu ada minumnya yang rasa orange, ada yang water infused lemon, dan ada air mineral. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kenapa ya bapak suami nggak makan? Dia tuh udah makan sebelumnya, sebelum kita merekam. Jadi dia udah makan duluan, habis itu gantian dia bantu nge-handle anak-anak, terus aku deh yang makan sekarang. Kalau aku nggak makan nasi, tapi aku pilih makanan yang lain kayak kentang goreng itu selain si nasi. Karena kalau misalnya lagi banyak makanan kayak gini, nasi kayaknya udah nggak kepikiran buat makan, karena hampir tiap hari kita makan. Jadi kita makan yang lain-lain saja. Buat teman-teman yang mungkin mau staycation juga, kalau aku sih menyarankan buat ambil paket sarapan juga, karena makanannya enak-enak dan bervariasi, bikin perut kenyang. Anak-anak, kalau misalnya lagi bawa anak-anak juga pada suka menunya, terutama kuenya. Kalau untuk budget nginap di sini atau staycation di sini, dia bervariasi karena kan jenis kamarnya juga berbeda-beda, mulai dari deluxe, superior, eksklusif sampai yang suite. Jadi kisaran harganya itu 400-an sampai 2 jutaan. Karena kita udah kenyang, kita udah mau kembali ke kamar buat ganti baju dan berenang. Assalamualaikum. Kita lagi berenang di Hotel Spark Life Jakarta Art Hotel. Di sini kita berenang bersama anak-anak, mereka happy. Tapi karena nggak ada kolam khusus buat anak-anaknya, jadi anak-anak selalu digendong sama dipegangin karena lumayan dalam 140 meter. Jadi selamat menonton. Supaya berenangnya itu nggak nyampur sama yang lain, aku sarankan berenangnya pagi-pagi sekitar jam 8-an habis sarapan.
itu belum ada orang sama sekali. Ini padahal di hari Sabtu pagi. Jadi hanya kita-kita saja. Kita berenang itu sampai kurang lebih jam 9 lewat 40-an mau jam 10 baru deh ada yang lain mau berenang juga. Jadi karena udah ada orang, kita naik dan anak-anak lanjut berenang di bathtub. Sepertinya next staycation kita harus cari kolam renang yang kids friendly, yang betul-betul bisa anak-anak dilepas, karena capek juga sih kita megangin anak-anak. Terus ditambah yang paling kecil nih si Fatih tuh, dia suka berenang tapi kadang-kadang dia pengen dilepas. Aduh ya Allah, padahal dia kan belum terlalu mahir berenang. Dia sebelumnya udah pernah belajar, cuman habis itu kita stop karena aku pindah tugas. Kalau Syafa sih alhamdulillah udah bisa berenang sedikit-sedikit, jadi lebih enak lah untuk dijagain. Kalau Fatih kita memang harus ekstra karena dia mau kesana kesini, jadi harus dipegangin kuat-kuat.